Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam sebuah ibadah di sebuah gereja, tanpa disengaja pada saat ibadah sedang berlangsung, tiba-tiba handphone seorang jemaat, seorang pemuda berdering. Dan seketika semua mata memandang kepada pemuda ini. Dan setelah ibadah selesai, semua satu gereja marah kepada pemuda ini. Jemaat marah, para penatua marah, pendeta juga ikut marah. Dan sejak kejadian itu, pemuda ini tidak datang lagi beribadah ke gereja. Dia mengalami kepahitan kepada orang-orang gereja. Suatu waktu, pemuda ini pergi ke sebuah kafe. Mulai dari tempat parkir, kemudian masuk, dan sampai duduk di tempat, dia disambut dan dilayani dengan sangat baik. Dan semua pesanan disajikan dengan sangat nyaman dan bersahabat. Pemuda ini diperlakukan sebagai layaknya seorang tamu istimewa. Tidak berselang lama, tanpa sengaja, pemuda ini menumpahkan makanan di atas meja sehingga mengotori taplak meja. Di awal pemuda ini merasa takut, tetapi pelayan langsung datang menghampiri dan meminta maaf dan segera membersihkan semuanya dengan senyum di wajah. Dan saat dia akan pulang, pemilik kafe itu meminta maaf kembali bila terjadi ketidaknyamanan selama berada di kafe itu. Dan penerimaan yang baik itu membuat pemuda ini menjadi pelanggan menetap setiap malam di kafe itu. Kafe itu menjadi tempat nongki yang paling nyaman baginya. Dan pemuda ini lebih memilih pergi ke kafe itu daripada pergi ke gereja. Baginya kafe itu lebih memanusiakan dirinya daripada orang-orang gereja. Sadar atau tidak sadar, kita sangat mudah sekali untuk menunjukkan dan menghakimi seseorang sudah bersalah. Bahkan sesudah waktu berlalu dan orang itu telah berubah,
kita masih tetap mengingat kesalahannya. Kita biasanya akan menjauhi orang yang kita anggap bersalah dan seringkali merasa lebih benar, lebih baik, lebih beriman, lebih suci, lebih layak, dan lebih berharga. Adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang benar hidupnya sepanjang dia hidup di dunia ini? Apakah kita salah seorang di bumi ini yang sangat baik, yang sangat suci, sehingga sangat layak menjadi anak Tuhan dan orang lain tidak layak? Kehidupan kerohanian yang mumpuni akan memberi pengaruh baik kepada orang lain dan bukan sebaliknya. Pribadi yang sungguh-sungguh telah mengalami kasih Tuhan akan menjadi kasih kepada orang lain dan bukan sebaliknya. Hari-hari ini banyak orang terluka yang diakibatkan oleh orang-orang gereja yang merasa paling benar, yang merasa paling suci, yang merasa paling beriman. Hari-hari ini mudah menemukan orang-orang yang kepahitan dengan pendeta, yang kepahitan dengan penatua, yang kepahitan dengan gereja, sehingga memutuskan untuk tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang gereja. Dan hari-hari ini sangat dibutuhkan pelayanan seperti pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dalam firman ini, di mana Yesus ada penerimaan yang tulus bagi semua orang, termasuk kepada orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa, di antaranya para pemungut cukai yang dijauhi dan dianggap najis oleh kelompok kaum agamawi. Yesus datang membuka tangannya kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa syarat, termasuk kepada orang-orang berdosa. Dan hal ini membuat para kelompok kaum agamawi bersungut-sungut dan menyalahkan Yesus yang mau menerima orang-orang berdosa. Dan Yesus dengan tegas menjawab para kaum agamawi yang merasa lebih suci dari orang-orang yang mereka cap sebagai orang berdosa, bahwa kedatangannya ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang hilang untuk diselamatkan. Dan ini dijelaskan oleh Yesus dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Si pemilik domba akan mencari saat dombanya satu ekor hilang dan ditemukan dengan sukacita. Dan surga juga bersukacita saat satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan ini adalah kabar baik untuk kita. Yesus datang dan menerima kita dengan segala kelemahan kita. Yesus datang untuk menjangkau orang-orang yang hilang untuk diselamatkan. Yesus datang untuk memulihkan kita, dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan melukai, tidak akan menyakiti, tidak akan menghakimi, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, tetapi menerima orang lain dengan tulus untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh telah mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, akan menerima setiap orang tanpa menilai dan tidak akan menghakimi siapapun. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Manusia fokus mencari dan melihat pada kesalahan dan cenderung menjauhi dan menghakimi dan menutup pintu pertobatan kepada orang yang dituduh bersalah. Tetapi Tuhan melihat pertobatan. Tuhan melihat hidup kita kini, hidup dalam pertobatan. Dan Tuhan menilik dan melihat setiap hati yang sungguh-sungguh merindukan pemulihan dari Tuhan. Pertobatan kita bukan atas dasar pandangan manusia, bukan manusia yang menentukan kadar pertobatan kita, tetapi Tuhan yang melihat hati kita yang sungguh-sungguh merindukan
kembali hidup mengalami kasih Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan satu orang pun umatnya hilang. Dia ingin semua umatnya selamat. Dan kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang yang sehat. Yesus adalah tabib bagi semua orang berdosa. Dan kita semua adalah orang berdosa. Kita semua butuh Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita ingat, tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Serusak apapun hidup kita, sehancur apapun kehidupan masa lalu kita, Tuhan tidak mempermasalahkan dosa-dosa kita dan masa lalu kita. Yang Dia mau adalah kita menyadari dosa-dosa kita, kemudian mengalami pertobatan dan mengalami kasih Tuhan yang besar, kasih yang sempurna, kasih agape yang bukan berasal dari dunia ini, yang dapat merubah segalanya. Diubah untuk membawa perubahan. Orang yang telah mengalami pertobatan dipakai Tuhan untuk membawa orang lain untuk bertobat dan mengalami kasih Tuhan. Saat kita utuh dipulihkan oleh Tuhan, kasih kita juga akan utuh kepada orang lain. Jiwa kita yang sakit, yang belum utuh, yang belum pulih, yang belum mengalami pemulihan dari Tuhan, membuat kita melukai, menyakiti orang lain, dan menghakimi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita alami pemulihan yang utuh dari kasih Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang membawa pemulihan kepada orang lain. Dan bila kita sudah sungguh-sungguh telah lahir baru di dalam Kristus, kita tidak akan menghakimi lagi. Dan kita rindu semua orang mengalami lahir baru di dalam Kristus. Kita tidak menginginkan seorang pun terhilang. Kita rindu orang lain mengalami kasih Tuhan. Dan saat kita telah sungguh-sungguh lahir baru di dalam Kristus, bagian kita adalah bagaimana kita terus bertahan hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita terus merawat pertobatan kita di hadapan Tuhan. Menilai dan menghakimi hidup orang lain bukan lagi bagian kita. Tetapi mari kita fokus introspeksi dan koreksi diri kita setiap waktu dan terus berjuang memperbaiki diri kita. Dan setiap waktu kita gunakan untuk terus mau diproses oleh Tuhan, dimurnikan dari dosa-dosa kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Gunakan waktu dan tenaga kita sebaik-baiknya untuk mengurus dan merawat kehidupan kerohanian kita, dan buahnya kita tunjukkan dengan mengasihi sesama apa adanya. Selama kita fokus menilai kehidupan orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama. Dan selalu hindari perasaan lebih benar, lebih suci, lebih beriman dari orang lain, supaya kita tidak jatuh pada sikap menghakimi yang menganggap orang lain si pendosa yang tak layak diampuni, yang membuat kita jatuh pada dosa lebih dalam. Tugas kita yang paling penting adalah memperbaiki diri kita dan membuka hati kita untuk menjadi tempat Yesus tinggal dan menetap melalui pertobatan kita. Dan kita perhatikan, bukan kita yang mencari Yesus, Yesus yang mencari dan memilih kita untuk diselamatkan. Setiap waktu Yesus melihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh menginginkan Yesus. Dan mari kita responi panggilan Yesus setiap waktu yang mengetuk hati kita, supaya kita punya hati yang rindu untuk menerima Yesus, tinggal menetap di hati kita untuk menjadikan pertobatan sejati untuk kita dari seorang pendosa menjadi seorang pengasih. Pertobatan kita terjadi saat kita mengalami jamahan kasih Yesus. Setiap orang yang mengalami lawatan kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Segala tembok penghalang runtuh seketika saat kita membuka hati kita untuk menjadi tempat Yesus tinggal menetap. Yesus datang ke dunia ini
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarkan hidup kita ditemukan tangan Tuhan yang tepat untuk membasuh, membaharui, dan membentuk hidup kita seturut rencananya. Yang hilang ditemukan untuk dipakainya jadi alatnya. Mari kita hidup seturut maunya Tuhan, memberi hidup kita berguna bagi sesama, diberi untuk memberi, diberkati untuk memberkati, ditemukan untuk diutus menjadi garam dan terang dunia, diubahkan untuk membawa perubahan, dikasihi untuk mengasihi, dipulihkan untuk membawa pemulihan. Itulah hebatnya tangan Tuhan. Di tangannya Tuhan yang rusak bisa dirombak menjadi berdaya guna, berfungsi seturut dengan tugas panggilan hidup kita di dunia ini, untuk menjadi hamba kebenaran dan membawa pemulihan kepada orang yang merindukan jamahan kasih Tuhan. Sekali mengikut Yesus, selamanya mengikuti Yesus. Amin.